Beta Talks. Shalom, selamat datang kembali di Beta Talks, episode yang ketiga bersama dengan saya, Steffi Siwalete, akan menemani teman-teman Beta selama beberapa waktu ke depan. Kita akan berbincang seperti biasa ya, di podcast GPIB Jemaat Betania Makassar kali ini. Kalau episode pertama dan episode yang kedua, kita sudah bertemu dengan seorang pendeta perorangan, Bapak dan Ibu Pendeta. Kali ini agak berbeda. Kita akan berjumpa dengan narasumber kita, dua orang pendeta sekaligus. Kedua hamba Tuhan ini merupakan seorang pasangan suami istri yang juga pasangan pendeta, yang tentu saya kira tidak asing lagi kalau di Jemaat Betania Makassar, bahkan mungkin di jemaat-jemaat luar juga sudah mungkin mengenal dengan kedua narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Pendeta Gusti dan Ibu Pendeta Resti Arnawa. Boleh tepuk tangannya dulu? Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya Pak. Iya. Semoga teman-teman Beta harapannya pasti dengan keadaan yang baik dan selalu penuh dengan sukacita. Amin ya, amin. Iya, Bapak dan Ibu sebelumnya terima kasih sudah mengindahkan undangannya kami dari teman-teman Beta, tim podcast Beta Talks untuk kemudian hadir berbincang mengenai, jadi temanya kita hari ini itu tentang kehidupan rumah tangga, khususnya belajar dari kehidupan Bapak dan Ibu, bagaimana rumah tangganya, bagaimana kemudian nanti dari pengalaman Bapak dan Ibu itu bisa dibagikan ke teman-teman Beta di rumah. Apalagi anak-anak muda sekarang kan lagi cari-cari jodoh mungkin, ini yang mesti nonton video ini supaya gampang cari-cari jodoh, termasuk saya mungkin, tapi ya masih lama lah. Sudah siap Bapak dan Ibu? Siap ya? Siap. Ya selalu siap. Sebenarnya saya yang gugup karena beliau berdua ini juga merupakan dosen, dan saya waktu jadi mahasiswa beliau berdua adalah dosen saya. Jadi agak-agak takut berbicara di depan dosen. Biasalah mahasiswa yang patuh kan agak dengar-dengaran sama dosennya ya. Ya, Bapak dan Ibu sebelumnya terima kasih sekali lagi tadi sudah boleh hadir di kami. Jadi kami di Beta Talks ini selalu berbincang-bincang dengan narasumber kami, berbagi pengalaman. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu, kami penasaran bagaimana sampai Bapak dan Ibu ini kenapa mau jadi pendeta. Kenapa sampai kemudian memilih menjadi seorang pendeta, sebelum nanti kemudian saling bertemu. Mungkin dari Bapak dulu. Oh iya, baik, terima kasih. Saya awalnya sih mau jadi pendeta itu karena keinginan bapak saya, orang tua yang merupakan generasi pertama di kampung ya. Kira-kira tahun 70-an lah, itu 60-70-an itu sangat sulit mendapatkan pendeta. Ada pendeta yang berkunjung ke jemaat yang ada di kampung, karena transportasi juga susah ya, sampai ke sana susah. Jadi pendeta yang datang dari sinode itu ya hanya dua kali setahun. Setahun? Ya. 2 kali itu setahun. Perjamuan kudus pada hari Jumat Agung dan juga pada hari Natal. Jadi momen-momen khusus saja baru ada pendeta. Tahun-tahun itu. Selebihnya itu kebanyakan majelis jemaat yang pimpin, atau kalau datang juga ada guru Injil yang dari GKC KJW datang juga melayani di situ. Ya, itu kerinduan dari orang tua, dan kerinduan ini kemudian direspon oleh sinode ketika saya tamat waktu itu tahun 83, tamat SMA. Kemudian sinode waktu itu almarhum sekarang yang sekum dulu itu Ketut Suyage Ayub menanyakan ke saya apa mau ke Makassar Untuk kuliah ya. Ya saya katakan siap gitu. Akhirnya saya diutus ke Makassar. Itu pun berat ya, orang tua berat karena tahulah orang dari kampung tuh
waktu itu lihat Makassar atau Jumpanang tuh di mana gitu. Iya. Dulu masih disebut Zaman itu Padang. tuh naik pesawat belum pernah naik pesawat juga kan, jauh sekali. Orang tua juga agak sedih juga ya karena saya pergi jauh ya ke Makassar gitu. Ya akhirnya ya saya sekolah di Makassar. Di Makassar. Di STT Intim. Itu STT Intim. Sekarang STT Intim. Ya sekarang STT. Jadi Pak Gusti dari Bali ya Pak, dari Bali. Saya dari Bali. Karena kerinduan dari keluarga dan orang tua yang pada saat itu di kampung, yang merupakan generasi Kristen pertama ya Pak, di kampung. Di kampung itu ya. Menginginkan ada seorang pendeta di kampung, di jemaatnya untuk melayani. Jadi Bapak ke Makassar, kuliah di STT Intim langsung untuk sekolah teologi ya, untuk jadi pendeta. Ya, waktu itu saya sekolah teologi dari Bali. Kemudian sampai di sini ada 2 jurusan ternyata. Saya kenapa bisa lebih tertarik kepada jurusan pendidikan agama Kristen? Akhirnya saya memilih jurusan itu. Jadi Bapak pilih pendidikan agama Iya. Kristen, bukan teologi ya Pak? Ya, toh juga selesai studi di STT Intim, kami pulang ke Bali. GGA Bali juga menabiskan kami sebagai pendeta. Pendeta. Oh jadi pada saat itu gereja sinode yang ada di Bali itu tetap menerima pendeta yang lulusan Jurusan pendidikan agama Kristen. Kalau ibu sendiri bagaimana nih cerita sampai kenapa memilih menjadi seorang pendeta? Kalau saya sepertinya agak beda dengan Bapak. Jadi kalau Bapak memang pertama-tama itu kerinduan orang tua untuk menjadi pendeta karena kondisi yang ada pada saat itu. Kalau saya kebetulan karena orang tua Bapak itu seorang dokter, iya jadi awalnya memang ya boleh dikatakan saya dipersiapkan untuk meneruskan apa yang orang tua sudah jalani gitu. Jadi mereka juga mau saya jadi dokter. Tapi dan untuk itu memang sudah dijanjikan semua fasilitas untuk kuliah itu disiapkan. Tapi ya saya kemudian memilih untuk masuk teologi. Mereka meminta untuk tes di kedokteran, saya tidak lakukan itu. Jadi saya langsung tes di teologi. Nah kalau ditanya kenapa saya memilih teologi, mungkin karena pengalaman waktu kecil. Jadi waktu sekitar SD SMP itu saya tinggal atau saya dijaga oleh oma. Ya, jadi karena kedua orang tua bekerja sehingga saya dijaga oleh oma, dan oma ini setiap malam itu biasa untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, menyanyi gitu, dan selalu saya diminta untuk juga menyanyi, juga membaca Alkitab, dan itu mungkin alasan yang pertama kenapa saya tertarik untuk boleh dikatakan menekuni teologi gitu. Lalu kemudian melihat juga pendeta yang memimpin di mimbar itu kayaknya keren ya, keren. Jadi saya bilang wah bagus juga kalau saya bisa jadi seorang pendeta. Ya akhirnya orang tua, karena saya tetap bersikukuh dengan pilihan, akhirnya ya mereka mendukung juga pada akhirnya. Walaupun awalnya sebenarnya mereka mau untuk mengikuti jejaknya. Jadi dokter ya. Jadi biasanya kan begitu. Iya. Ibu ya. Orang tuanya jadi apa, harusnya anaknya juga. Iya, tapi ibu memilih untuk berbeda. Saya ada hal yang menarik dari apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, yaitu peran keluarga. Jadi kalau tadi Bapak bagaimana kemudian keluarga, sosok keluarga menginginkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta di jemaat yang ada di kampung, menggerakkan Bapak untuk kemudian akhirnya memilih jalan sebagai seorang pendeta. Demikian juga dengan Ibu yang tadi, peran oma. Oma yang membiasakan anak cucu di rumah dengan beribadah, baca Alkitab, nyanyi dan sebagainya. Pada akhirnya membiasakan ibu untuk ada dalam dunia seperti
Itu artinya juga ibu tertarik. Jadi ini bapak, ibu, opa, oma yang ada di rumah ini yang penting mesti diikuti dari cerita keluarga dari Bapak Pendeta Gusti dan Ibu Pendeta Risti. Peran keluarga sangat penting menentukan nanti anak-anaknya ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu memilih akhirnya kuliah di sekolah teologi di STFT Intim. Otomatis pastinya bertemu nanti di sana ya, Bapak dan Ibu di sana. Ini yang penting, ini awal ketemunya bagaimana ini Bapak dan Ibu. Gimana sampai bisa berjumpa? Boleh dari Ibu dulu. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak, ketika Bapak masuk ke kampus itu memilih jurusan PAK. Sedangkan saya memilih teologi. Jadi memang dari awal itu kami tidak sejurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak lebih dulu masuk. Bapak angkatan 83 dan saya masuk setahun kemudian. Berarti kakak tingkat ini? Iya, Bapak itu kakak tingkat gitu. Saya 84. Jadi memang awalnya itu saya sama sekali belum mengenal Bapak karena jurusannya kami beda kan, PAK dan teologi. Tapi kemudian kami berjumpa atau kami sering bertemu itu ketika ada mata kuliah tertentu di mana Bapak juga mengikuti mata kuliah yang sama dengan saya. Kelasnya. Pasti Steffi tahu ya, kelasnya digabung gitu. Nah, digabung dan kemudian dari situ kami sering jumpa dan kemudian ya mulai berkenalan dan seterusnya. Mungkin dari situlah mulai ada apa ya? Ada sinyal. Ada sinyal ya. Dikatakan ada sinyal gitu. Tapi awalnya memang sama sekali belum kenal dengan Bapak karena jurusan yang beda. Bapak bagaimana mungkin di kelas itu, bagaimana awalnya sampai mendekati ibu ini? Karena kan tadi kan ada sinyal-sinyal pas di kelas itu Bapak. Kira-kira sinyal-sinyalnya itu muncul bagaimana itu? Saya mungkin bisa belajar atau yang nonton juga. Ya awalnya sih karena di kelas itu kan kelasnya besar ya, ikut kelas biblika ya waktu itu. Kelasnya besar dan kebetulan ya saya duduk berdekatan dengan beliau ya. Aroma wangi yang saya cium, ini kok harum sekali ini cewek ini. Itu pertama. Kemudian karena terus kuliah saya merasa tertarik, lihat tulisannya bagus sekali. Kemudian saya punya trik, gimana sih caranya dekatin cewek gitu. Jadi pertama ini karena harum Pak, sama karena tulisannya bagus. Tolong dicatat yang nonton. Jadi harus pakai parfum terus. Kemudian gimana caranya dekati nih? Saya kan tidak pinter merayu gitu ya, tidak pinter merayu. Akhirnya ada ide saya, ini modus juga. Modus ini dia tidak tahu. Ibu tidak tahu ini ceritanya. Saya sengaja bilang tidak bawa buku catatan, lupa gitu. Kemudian ketika setelah selesai kuliah pulang, saya pinjam buku catatannya. Ya. Pinjam buku catatannya, kemudian pertemuan minggu depan saya bawa catatannya saya sudah tulis emang nama. Tulis namanya Bapak ini? Iya, tulis nama aku di buku catatannya. Itu kenapa saya tulis begitu? Ini sebagai tes awal. Dia marah atau tidak? Oh iya. Mau tahu reaksinya ibu? Ya, reaksinya bagaimana, marah atau tidak? Ternyata dia tidak marah. Lampu hijau berarti ya? Akhirnya saya beranikan diri, lebih mendekatkan diri toh. Sering berjumpa. Kemudian pada satu ketika kami beribadah bersama di kapel ya, selalu karena sudah rasa dekat gitu ya. Nah disitulah saya ungkapkan perasaan ya. Di kapel ini ya, di kapel tuh. Di ibadah lagi. Ibadah lagi. Ya awalnya sih mungkin tidak terlalu begitu serius karena belum terlalu mengenal ya awalnya. Dan banyak teman-teman kemudian mengganggu gitu ya. Iya, diganggu-ganggu karena saya sudah dekat-dekat, ganggu lagi gitu. Lama-lama ya
benar-benar dekat gitu. Akhirnya betulan dekat. Kebetulan dekat. Itu jadiannya tanggal Masih ingat Pak ya? 24 September ya. Bawa masih ingat 24 tanggal September tahun, cuma tahunnya saya lupa ya. Tahun berapa itu? Ibu kan masih ingat. 80 88 kan. 88. Oh, artinya sudah lama dulu di kampus baru Iya. Nah, mengatakan terus. kemudian memang sih teman-teman ini banyak meragukan. Tidak lama itu. Oh iya. Tidak lama itu. Apalagi mungkin beda utusan ya Pak? Beda utusan, toh. Angkatan. Kemudian beda angkatan, beda latar belakang, toh. Nah, itu tidak lama itu. Bahkan teman-teman seringkali juluki saya itu tidak tahu kenapa dibilang saya itu playboy. Saya tidak berani konfirmasi atau tidak. Playboy berdarah dingin katanya. Apa ya playboy berdarah dingin? Playboy benar dingin lagi Pak. Berdarah dingin lagi. Padahal saya ya cuman pacaran yang betul-betul pacaran ketika sama. Oh jadi sebelumnya itu? Sebelumnya ada tapi kan cuma dekat-dekat gitu aja, tidak sampai serius gitu kan. Gitu awalnya seperti itu. Jadiannya seperti itu. Ibu yang dengar Bapak sebagai seorang playboy katanya ini bagaimana sampai Ibu mau terima ini Bapak ini? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang awalnya kan Bapak ini dengan saya tidak sejurusan ya, jadi memang tidak terlalu kenal awalnya. Jadi termasuk juga teman-temannya Bapak yang dekat dengan Bapak, cewek-cewek yang dekat dengan Bapak itu belum begitu saya tahu. Nanti setelah sudah jadian, baru teman-teman mulai bercerita bahwa kenapa mau sama dia gitu. Itu banyak sekali ceweknya. Begitu ya, itu banyak sekali ceweknya begitu. Terus sudah mereka mulai tunjuk yang ini. Ya, tapi karena sudah jadian ya dijalani saja begitu. Kalau memang jodoh ya jadi, kalau enggak ya enggak apa-apa, kan kita juga beda utusan ya. Jadi memang awalnya tuh di depan saya tuh bagi saya dia anak manis gitu. Tahu-taunya banyak ceweknya begitu. Ternyata info selanjutnya tapi karena sudah jadian ya kita jalani. Iya Pak. Artinya setelah di kampus bersama-sama, kemudian mungkin setelah selesai jadi mahasiswa, selanjutnya ini bagaimana sampai Bapak dengan Ibu ini akhirnya memutuskan untuk terus bersama-sama? Apakah nanti pendeta dulu atau seperti apa dulu Pak? Mungkin bisa diceritakan dari Bapak dulu. Oke, iya. Jadi setelah saya selesai di kampus, selesai ujian, kan saya ceritanya mau pulang ini, sudah dipanggil pulang untuk Pikaris. Ke Bali. Memang sih ada kekhawatiran kalau saya pulang tidak ada ikatan apa-apa, LDR nanti bisa nggak jadi gitu kan. Apalagi banyak yang meragukan. Akhirnya ya kita tunangan dulu gitu. Akhirnya memutuskan untuk tunangan. Jadi tahun bulan Juni ya, bulan Juni bulan Juni tanggal 15 itu pas ulang tahun saya itu 15 Juni. Udah lama lagi. Kita pertunangan, dan yang pimpin pertunangan waktu itu ada dosen kami, Pendeta Arens Patiselano, yang pimpin tunangan di rumah ya, jadi ikatan pertunangan. Dengan demikian ketika saya pulang, dia juga tenang di sini. Saya juga tidak berani macam-macam di Bali karena sudah ada ikatan toh. Iya. Nah, jadi itu. Ya, akhirnya kami berangkat ke Bali, Pikaris 1 tahun, dan tahun 90 bulan November pas ulang tahun Gereja Bali kami ditabiskan. Setelah itu ke Makassar kami menikah ya, bulan 12 tahun 1990 nikah Desember. Pak, jadi waktu
vikaris, ibu ditinggal di Makassar. Ibu di Makassar. Oh, jadi bapak vikaris. Ibu ini bagaimana ini ditinggal sama bapak ini? Pasti kan ada khawatir. Apa yang tadi bapak bilang katanya diragukan. Bagaimana ini ibu? Iya, jadi memang waktu bapak vikaris itu tahun apa ya? 90 ya. 89 itu saya sementara sudah mau selesai kuliah, sudah sementara akhir skripsi itu sudah mau selesai. Jadi memang awalnya ya namanya juga LDR ya, jadi agak juga ya, pasti masih ragu-ragu juga walaupun sudah ada ikatan dan seterusnya. Tapi jadi kami biasanya ini juga mungkin agak lucu ya, karena kami biasanya berkomunikasi itu karena dulu belum terlalu belum ada WA dan lain-lain toh. Jadi kami biasanya surat-suratan. Tahun 90-an itu? Tahun 90-an. Masih surat-suratan. Jadi biasanya 2 minggu sekali itu kirim surat begitu, sehingga tetap ada komunikasi satu dengan yang lain, dan itu dijalani kurang lebih 6 bulan karena bapak kami tunangan tanggal 15 Juni tahun 90. 6 bulan kemudian 15 Desember 1990 itu kami menikah. Jadi 6 bulan itu LDR. Sebelumnya juga sudah LDR kan, karena bapak sudah vikaris gitu. Jadi seperti itu ya, diatasi dengan surat menyurat ya, supaya mengatasi kerinduan. Iya, ada komunikasi. Akhirnya setelah vikaris, bapak vikaris di Bali, nanti diteguhkan jadi pendeta di Bali, baru datang ke sini untuk menikah, itu seperti apa? Iya, jadi bapak ditabiskan November 1990, lalu kemudian datang ke Makassar, kami menikah. Pas ibu setelah baru lulus juga ya? Iya, jadi baru lulus juga, saya selesai juga. Jadi kami menikah, dan kemudian, nah itu setelah menikah, hanya 3 hari setelah menikah, itu sudah langsung bapak sudah harus kembali ke jemaat. Jadi kami sudah harus kami berangkat ke Bali lagi. Nah di situ yang orang tua mungkin agak terpukul ya, karena saya kan sendiri, saya anak tunggal. Lalu kemudian harus tinggalkan orang tua, cuma dalam waktu yang sangat singkat. Jadi menikah 15 Desember 18-19 itu sudah harus ke Bali karena bapak harus mimpin Natal dan lain-lain kan, karena sudah mau Natal waktu itu kan, pendeta baru toh, jadi harus mimpin gitu. Jadi kami tinggalkan orang tua. Nah itu yang membuat papa dan mama itu agak terpukul waktu itu. Tapi ya harus mau tidak mau harus dijalani gitu. Kan nggak mungkin kami pisah terus toh. Itu juga nanti ada efek-efeknya juga, jadi sehingga ya mereka mau tidak mau harus merelakan anaknya pergi ke Bali ya, ikut dengan suami. Nah ibu ini yang kan baru selesai jadi mahasiswa, langsung menikah dan ikut bapak sebagai seorang istri pendeta. Bagaimana ini mungkin awal kesan pertamanya ibu sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang pasangan dari pendeta, bagaimana mungkin ada kesulitan yang dihadapi ibu? Iya, jadi itu pasti sulit karena tempatnya bapak melayani itu memang bukan di kota. Jadi bapak melayani itu di desa sekitar 70 kilometer dari Denpasar. Jadi sekitar 2 jam perjalanan. Dan kami biasanya naik motor pulang pergi gitu. Sehingga memang ada perbedaan situasi gitu. Kalau di rumah biasanya karena saya sendiri, semuanya disiapkan oleh mama gitu.
Tapi sekarang saya yang harus menyiapkan semuanya. Untuk pasangan. Sebagai istri kan harus menyiapkan semua. Dan pada saat itu juga kami tinggal bersama 2 kemenakan. Jadi kemenakan dari Bapak itu dititipkan ke kami. Jadi bisa dibayangkan dari kondisi yang semuanya boleh dikatakan ada gitu, kami kemudian berada di tempat pelayanan dengan sebenarnya baguslah kondisinya, cuman dengan harus mengasuh 2 kemenakan, lalu harus menyiapkan makanan, harus mencuci pakaian. Nah itu hal-hal yang mungkin tidak terlalu mudah karena belum terbiasa. Iya, belum terbiasa seperti itu sebelumnya. Iya, tetapi menurut saya justru disitulah saya menjadi lebih dewasa itu, karena ada banyak hal-hal positif yang ditemukan ketika harus meninggalkan orang tua dan harus membangun kehidupan keluarga gitu dengan kondisi yang sangat beda. Tapi banyak saya belajar dari kondisi itu, dan saya bersyukur karena kalau tidak seperti itu mungkin kedepannya saya tidak bisa seperti sekarang gitu, kira-kira begitu. Jadi memang banyaklah yang dipelajari dari perjalanan sejak menikah itu. Bapak sendiri yang saya tadi agak kepikiran, aduh ini berarti Bapak ini yang memikul beban berat juga ini, karena harus membawa ibu ke kampung halaman dengan tugas sebagai seorang pendeta baru, dan ibu juga baru lulus. Bagaimana kira-kira Bapak kemudian bisa mengatasi hal demikian? Iya, itu juga kalau saya berpikir sekarang, zaman itu ini ibu ini luar biasa ya, mengikut saya gitu. Karena saya bawa dia ke kampung saya itu yang jalannya bukan jalan mulus, tapi harus lewat turun jurang, kemudian lewat sungai, naik lagi. Apalagi kalau hujan-hujan, tapi dia betul-betul mau ikut gitu. Jadi begitu tantangan alam ya. Belum lagi tantangan keluarga yang tadi diceritakan bahwa saya kan keluarga besar, 6 bersaudara. Kemudian karena di kampung saya itu tidak ada sekolah, jadi kedua kemenakan itu dititip ke kami. Karena dekat kami tugas itu ada sekolah ya. Jadi kayak kedua kemenakan itu dititip. Dan itu saya artinya saya harus acungi jempol ke ibu ya, karena dia anak tunggal, kemudian kami bawa ke keluarga kami yang keluarga besar, dan ia kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri ya, dan menyesuaikan dengan keadaan keluarga kami Bali. Belum lagi hal-hal lain itu kan kalau di rumahnya kan semuanya ada ya, tidak perlu masak. Nah ini di desa tidak ada kompor gas, masih pakai kompor minyak tanah. Pakai minyak tanah. Pakai minyak tanah. Ya sudah agak modern sedikit, yang tadinya pakai kayu api, nah, sekarang sudah belikan kompor minyak tanah. Kadang-kadang juga harus pakai tungku dari kayu api. Iya. Ya itu belajar masak itu. Awal-awalnya kan tidak tahu masak. Ya di situ juga mendewasakan dia untuk memaksa. Bawa resep dari Makassar, terus coba resepnya, tiap kali membaca resep. Kadang-kadang tempel resepnya di tembok. Masak sambil masak sambal saja dengan sayur. Wah itu sih sudah luar biasa ya. Gitu. Jadi itu tantangan. Jadi saya kemudian hal yang berikutnya, karena saya melayani 3 jemaat, tidak jemaat besar ya. Nah, kadang-kadang saya harus nginap di tempat pelayanan. Kalau ada orang mati, kalau ada orang menikah, kami harus ada di tempat itu bermalam.
sesuai dengan adat orang Bali, kalau kita sebagai pemimpin jemaat itu kita harus ada di acara itu ya, memimpin acara-acara yang ada. Saya kasih tinggal dia sendiri di rumah. Syukur dia berani, padahal waktu itu belum ada listrik. Listriknya pun ada, tapi kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Itu di desa seperti itu. Tapi syukur dia berani. Jadi saya hargai perjuangannya, pengorbanannya, dan memang cinta itu penuh pengorbanannya. Cinta itu harus berkorban. Itu pengorbanan yang pertama, mengorbankan ya pasti perasaannya juga, mengorbankan ya termasuk juga cita-citanya dari awal jadi pendeta, kemudian di Bali menjadi istri, belum dipikariskan. Itu juga harus ikut bapak ya, ikut saya gitu. Itu juga pengorbanan. Ya, dan di samping itu juga kami berdua ini berbeda, karakter yang berbeda, sedikit demi sedikit waktu itu mulai terbuka keasliannya gitu. Karena masih awal-awal itu manis-manis ya, waktu pacaran manis-manis. Ketika di desa ini mulai kelihatan ya kenapa ketika kami sudah bersama begini ternyata kami sangat berbeda ya dari segi karakter ya. Nah, disitulah kemudian harus bagaimana ya, karena kami sudah dipersatukan, harus terus membangun dalam keperbedaan. Kami berdua itu membangun, saling memahami dan mengerti. Nah, saya mengerti dia anak tunggal, saya banyak bersaudara, sangat berbeda itu, berbeda sekali. Kadang-kala kan saya tuh di rumah itu biasanya apa yang kami punya saudara-saudara juga, termasuk baju. Saya ketemu baju, saudara yang sudah pakai, dia heran, kenapa bajunya bapak dia yang pakai. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bersaudara, banyak saudara begitu di kampung. Tapi dia mulai kemudian belajar mengerti keluarga saya gitu. Sebelum sampai ke lebih jauh tentang hubungan dalam rumah tangga, saya artinya salut dengan pengorbanan dari Ibu Pendeta Resti yang kemudian kalau mau saya bahasakan meninggalkan zona nyaman mungkin ya Bang, dengan semua yang tadi Bapak sebutkan sudah tersedia, harus meninggalkan semuanya, baru memilih hidup dengan Bapak. Apalagi yang saya penasaran Ibu, bagaimana gejolak-gejolak mungkin yang muncul, apalagi kan baru selesai kuliah atau kayak tadi Bapak bilang cita-citanya jadi pendeta, pada akhirnya harus memilih jadi suami dari pendeta. Nah, sebelum sekarang jadi pendeta dulu itu bagaimana sampai Ibu pada akhirnya bisa jadi seorang pendeta juga ikut Bapak? Iya, jadi memang betul ya Steffi, itu waktu dimana saya tidak boleh dikatakan betul-betul murni jadi ibu rumah tangga ya gitu, dan ibu rumah tangga yang belum punya pengalaman sama sekali gitu. Ya memang ini tidak mudah, dan seperti Bapak bilang tadi, seringkali kami harus benar-benar berusaha untuk saling memahami karena perbedaan-perbedaan yang begitu besar di antara kami. Tapi itu bisa dilalui mungkin juga karena komitmen kami memang sudah harus seperti itu karena kami yang memilih. Jadi artinya bahwa untuk teman-teman beta juga ketika sudah memilih pasangan ya, apapun yang kita jalani di tengah-tengah berbagai perbedaannya, kita harus lalui itu, harus berkomitmen untuk itu gitu. Jangan cuma mau manis-manisnya saja di awal ya. Jadi itu juga perlu untuk kita jalani dengan komitmen. Nah, kemudian kenapa saya menjadi pendeta itu memang penuh perjuangan juga, karena saya sempat kecewa karena apa yang dijanjikan dari Gereja Bali untuk memvikariskan kemudian menjadi pendeta di Gereja Bali, karena saya tadinya kan GPIB. Nah, tapi karena menikah dengan Bapak, nah GKPB atau Gereja Bali itu mewajibkan istri harus mengikuti suami gitu. Jadi saya kemudian tidak lagi di GPIB, saya ke GKPB.
Nah, tetapi rupanya karena kondisi pelayanan di GKPB itu jemaatnya tidak besar, jadi jemaat-jemaatnya kecil-kecil sehingga tidak bisa kami berdua menjadi pendeta bersama. Jadi harus kalau Bapak sudah jadi pendeta berarti saya yang harus mengalah gitu. Nah, itu tentu sangat berat untuk saya karena cita-cita saya menjadi pendeta kemudian itu tidak terjadi gitu. Nah, peluangnya kemudian ada ketika kampus membutuhkan dosen. Kampus membutuhkan dosen, jadi melalui yayasan kemudian menyurat ke Gereja Bali meminta tenaga ke saya untuk kembali mengabdi di kampus. Nah, disitulah kemudian kami kembali, Bapak. Nah, sekarang giliran Bapak yang ikut dengan saya ke Makassar. Saya mengajar sambil saya vikaris. Jadi sambil mengajar itu saya divikariskan di GKSS. Jadi GKSS dan Gereja Bali kerjasama untuk memvikariskan saya di Bajipamai Maros. Oh ya. Gitu. Nah, setelah itu ditabiskanlah menjadi 1 tahun vikaris jadi pendeta dan kemudian sambil saya mengajar dari tahun 92 sampai sekarang. Ibu jadi dosen di ST dari 92. Sembari Bapak melayani di jemaat. Bapak diperbantukan di komisi pembinaan, di komisi pembinaan di GKSS. Jadi kami tinggal di TC Mandai. Oh ya. Kami tinggal di sana sambil Bapak melayani. Jadi setiap hari kami bolak-balik, kalau hari mengajar ya ke kampus gitu. Dari awal kami tidak pernah tinggal di kampus. Memang pulang balik Mandai kampus. Tapi menurut saya itu sangat membantu gitu karena saya bisa jadi pendeta dan juga saya bisa menjadi pengajar gitu. Jadi ilmunya tidak mandek. Justru awalnya cita-citanya jadi pendeta, justru ini langsung dapat 2 gitu. Iya, dapat pendeta sekaligus jadi dosen. Pengajar, Ini kan banyak yang mimpinya seperti ibu dan bapak ini jadi pendeta sekaligus jadi. Pasti bisa, Steffi pasti bisa juga. Amin, semoga saya juga bisa. Iya. Ya, ini kan pada akhirnya ada sesuatu yang terbalik Pak. Yang tadinya ibu harus meninggalkan segala sesuatunya di Makassar ikut bapak, kali ini bapak yang harus ikut ibu di Makassar. Sembari ibu juga vikaris dan jadi dosen. Nah Pak, setelah akhirnya bapak ikut ibu juga, ibu jadi dosen di sini, bapak juga melayani di jemaat. Bagaimana sampai pada akhirnya dalam rumah tangganya itu bapak dan ibu menjalani kesehariannya? Kan juga pada akhirnya juga bapak nanti jadi dosen juga ya, ikut dengan ibu itu mungkin agak sering berjumpa, tapi awal-awalnya yang bapak di jemaat dan ibu di kampus ini seperti apa ini? Iya, ini panjang ceritanya ini. Tapi saya tidak perlu ceritakan semua, nanti habis waktunya toh. Dan cukup begini. Saya di GKSS itu di Jemaat Padang-Padang itu 2 periode 8 tahun ya. Kemudian setelah itu saya tidak diorganikkan di GKSS, tidak menjadi pendeta organik, dan ada penempatan baru di daerah Kapang. Oh. Nah, ini problem kami. Waktu itu anak-anak kami masih kecil-kecil ya. Kalau saya di Kapang, ibu di kampus, lalu siapa lihat anak-anak? Kemudian saya menyatakan ke GKSS, saya meminta untuk mundur. Saya mengalah ya. Saya mengalah tidak. Nah, sejak itulah kami kemudian saya tidak diperpanjang lagi perbantuan di GKSS. Ya, dan diperpanjang lagi karena saya tidak tidak mau di Kapang karena jauh ya. Jadi saya berpikir untuk anak-anak. Nah, setelah itu ada rencana untuk studi lanjut. Nah, studi lanjut. Nah, akhirnya saya studi di STT Intim, ambil program S2 2010 ya. 2010
2009, 2 tahun ya. Kemudian selesai 2010 dan kemudian saya sebelum itu saya sudah diminta mengajar sebagai honorer ya sebelum jadi dosen tetap honorer di STT Intim. Kemudian 2011 Gereja Bali memang mengutus saya di STT Intim menjadi tugas khusus untuk jadi dosen tetap di STT. Itu di jurusan PAK. Ya, saya mengajar di jurusan PAK mulai tahun 2011. Akhirnya sama-sama dengan ya, di kampus. Akhirnya memang pergumulan masalah pekerjaan ini akhirnya ketika kami bersama-sama di kampus ya lebih fokus kepada keluarga juga ya, pada pekerjaan. Akhirnya sering berjumpa juga ya. Nah dari tadi kan sudah banyak ya dinamika dari awal waktu jadi mahasiswa, awal mula jadi vikaris dan pendeta, ibu ikut bapak, akhirnya kembali sama-sama ke Makassar dan sama-sama juga jadi dosen di STT Intim. Nah ini hal yang baru lagi dalam rumah tangga mungkin ya Pak. Bagaimana kemudian nantinya bapak dan ibu ini kan pasti sibuk di kampus sama-sama mengajar ini. Nah bagaimana mungkin dalam rumah tangganya kemudian bapak dan ibu menjalani kesehariannya, apalagi dengan mengurus anak misalnya. Orang tua yang sibuk ini pasti kan agak sulit nanti urus anak. Mungkin dari ibu dulu. Iya, mungkin awalnya dulu ya waktu kita sudah punya anak itu betul bahwa tanggung jawab itu sudah semakin besar gitu. Belum lagi masih terus kami belajar untuk menyesuaikan diri gitu, tidak pernah berhenti. Jadi mungkin tadi kita jelaskan bahwa 5 tahun pertama itu memang betul-betul tahun yang penuh dengan penuh dengan banyak masalah yang harus butuh penyesuaian satu dengan yang lain. Nah, belum lagi setelah kami punya anak dan seperti tadi Stevie bilang bahwa memang kami berdua sibuk begitu setelah masing-masing dari bapak masih di GKSS juga kan sudah bekerja di jemaat, saya di kampus. Jadi memang anak-anak itu biasa kami titip sama opa oma gitu. Tapi kadang-kadang juga kami bawa ke kampus gitu. Jadi mereka ini memang terutama anak pertama dan kedua itu sudah cukup sering dibawa ke kampus dan dengan kakak-kakaknya, misalnya mahasiswa itu sudah terbiasa, sudah kenal sehingga mereka sudah terbiasa dengan suasana kampus juga gitu. Jadi itu salah satu solusi yang kami tempuh ketika memang kedua kami sibuk dan kami titip sama opa oma, tapi kadang-kadang juga opa oma juga punya kegiatan sendiri gitu. Kalau memang mereka harus, apalagi kalau mereka harus keluar Makassar, papa ada tugas, maka ya anak-anak kami bawa ke kampus begitu. Jadi itu 2 anak. Nah kami kan ada 4 gitu. Jadi memang ini tidak mudah juga gitu. Jadi makanya betul-betul terus belajar untuk menyesuaikan itu sampai sekarang gitu. Tidak berhenti belajar. Kan itu Ustaz. Ini kan Ibu, temanya hari ini kan kita kayak lebih berbicara tentang rumah tangga ya, untuk teman-teman beta belajar di rumah bagaimana kemudian berumah tangga. Nah tadi sudah sangat banyak Bapak dan Ibu jelaskan dinamikanya sampai dengan tadi juga mengurus anak dan lain segala macam. Mungkin ini lebih intim lagi bagaimana kemudian konflik-konflik yang dihadapi itu Bapak dan Ibu bisa mengatasinya. Kan selain daripada mungkin pekerjaan atau urus anak, perbedaan karakter dan lain segala macam, apalagi Ibu tadi bilang 5 tahun pertama ini bertengkar terus mungkin karena masalah yang tadi disebut. Nah bagaimana sampai Bapak dan Ibu bisa mengatasi? Kalau tadi Bapak dan Ibu bilang tahun 90 ya menikah, berarti sudah 30-an tahun, 34 tahun ini. Nah bagaimana 34 tahun itu bisa melalui semuanya? Dari Bapak dulu. Ya, memang memadukan
dua hati yang berbeda ya. Berbeda ini tidak gampang. Awal-awalnya kami kalau ribut itu betul-betul ribut ya, berkelahi mulut ya. Bahkan kadang-kadang juga saya bisa main fisik awal-awalnya. Tapi setelah itu karena kami kemudian sadar ya, kami ini berbeda dan harus saling memahami dan saling mengerti ya. Kalau hal kemudian ada pergumulan persoalan yang menghadapi kebuntuan kami masing-masing bertahan ya, mempertahankan ego sebenarnya ini. Tidak ada masalah-masalah yang serius, tapi karena masalah ego yang perlu saling menundukkan diri, nah ini yang berat sebenarnya ya. Akhirnya kami diam-diaman gitu, diam. Kalau kami berkelahi milih diam kepada ngomong makin panas, akhirnya diam. Tapi tidak lama, biasanya saya yang duluan. Saya duluan dekati dia bicara baik-baik, kemudian baik lagi gitu. Jadi saya sadar bahwa dia ini anak satu-satunya ya, anak tunggal. Kalau saya banyak bersaudara bisa lebih ya. Jadi saya harus lebih banyak awalnya itu harus lebih banyak mengerti dia ibu sebagai anak tunggal yang mendapat perhatian penuh dari kedua orang tua, dan karakter ibu juga terbawa dan saya harus menempatkan diri sebagai orang yang harus lebih memahami ya, harus lebih mengerti keberadaannya gitu. Dan sampai sekarang pun ya, walaupun sekarang ya sudah tidak seperti dulu ya, sekarang sudah pada tua, sudah jadi opa-oma ya, juga terus belajar. Kadang-kadang juga kita masalah kecil saja langsung panas gitu, tapi segera bisa cooling down lagi gitu. Kalau ibu sendiri bagaimana nih? Saya sambil mendengar sambil membayangkan juga bagaimana kalau nanti berumah tangga, rasa-rasanya mau cepat nikah juga. Ya kalau saya memang apa yang Bapak bilang itu tadi betul, bahwa kami ini memang punya karakter yang sangat beda ya, sangat beda. Juga mungkin karena suku kami beda, sehingga bagaimana kami menyesuaikan satu dengan yang lain itu tidak mudah. Karena saya lebih mungkin walaupun saya perempuan, tapi mungkin saya lebih keras ya, karena orang timur, orang Ambon itu kan lebih keras gitu. Bapak mungkin lebih banyak diam, lebih lembut, lebih banyak diam. Tapi memang kadang-kadang itu yang agak menyebalkan juga gitu, karena tidak ditahu apa maunya. Jadi kalau saya apa saya mau saya bilang gitu. Saya kan kita lebih terbuka ya, kalau orang timur. Bapak ini mirip-mirip orang Jawa gitu, jadi lebih banyak diamnya, kemudian harus dibaca apa maunya gitu. Nah itu yang seringkali membuat kita kadang-kadang nggak cocok di situ, karena saya maunya kalau mau sesuatu bilang gitu. Nah Bapak justru saya harus mengerti gitu. Jadi memang betul saling memahami, karena karakter kita nih sangat beda gitu. Syukur ya, mungkin dalam mendidik anak-anak kami bisa satu suara gitu, sehingga kalau apa yang Bapak katakan, saya tidak pernah berbeda dengan yang apa Bapak mau gitu kepada anak-anak, sehingga kepada anak-anak itu kami sama, satu suara. Cuman untuk hal-hal yang lain kadang-kadang ya berbeda. Itu betul, itu kalau hal-hal kecil saja biasanya saya suka cepat emosi,
apalagi bapak ini orang Makassar, dia suka foto-fotoai ya. Dia suka foto-fotoai, jadi kadang-kadang saya suka emosi gitu, tapi juga kadang-kadang kalau bapak mau sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, lebih banyak diamnya. Itu yang kadang-kadang sulit. Sampai sekarang pun kadang-kadang perlu untuk ditanya kembali supaya dia mau ngomong. Tapi ya dengan berjalannya waktu terus kami belajar sampai sekarang, masih sampai hari ini tadi masih Masih ada sedikit. ada cecak-cecak kecil kayak gitu. Tapi begitu yang bikin mungkin kita bisa terus bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Ada banyak yang teman-teman kita mungkin bisa petik dari apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, ya, khususnya yang sudah berumah tangga atau mungkin yang mau berumah tangga, khususnya ini anak-anak muda. Ibu kan Bapak juga banyak yang sedang mencari pasangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lah pesan-pesannya. Kalau saya bahasakan tips and triknya untuk anak-anak muda sekarang, bagaimana kemudian untuk memulai hubungan sampai kepada nanti tahap berumah tangga dari Bapak mungkin. Iya. Berdasarkan pengalaman saya sangat terkesan dengan ilustrasi waktu pemberkatan nikah dari Pendeta Tumakaka, bahwa ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga itu sama dengan kita naik sepeda. Jadi sepeda itu kalau kita naik terus, ya, awal-awalnya kita naik itu dia akan mulus saja ya, karena pemakaian secara terus-menerus, kemudian akan ada baut dan murnya itu longgar gitu. Nah, ketika baut dan murnya itu longgar, kita harus cepat-cepat bawa dia ke bengkel. Yang mana yang longgar itu harus segera diperbaiki, jangan sampai dia lepas. Jadi ilustrasi ini saya bawa dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Ketika kita ada berantemnya, ada konflik-konflik dalam rumah tangga, itu berarti kita sedang berproses. Itu berarti rumah tangga kita jalan. Daripada baik-baik saja, padahal di belakangnya ada berbagai dusta, apa ya? Itu nanti akan begitu tahun dan akan pecah dan akan pisah kan gitu. Jadi saya anggap bahwa kerikil-kerikil tajam itu yang membuat baut-bautnya goyang itu, kita harus segera ke bengkel. Bengkelnya mana? Kita harus berdoa ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kami berdua itu bisa mengatasi persoalan ini. Sekecil apapun, jangan kita meremehkan persoalan yang ada. Kita harus bawa kepada Tuhan dan kita berdoa supaya kita bisa rukun lagi gitu. Iya. Kalau Ibu? Ya, kurang lebih sama ya dengan Bapak. Memang berkesan sekali itu ilustrasinya Pak Pendeta Tumakaka. Dan sepertinya memang itu yang kami jalani dalam kehidupan rumah tangga. Jadi memang cocok tidak cocok harus menjadi cocok. Jadi memang pasti banyak ketidakcocokan karena latar belakang yang berbeda. Tapi kami berusaha untuk mencari penyesuaian satu dengan yang lain, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan memang benar bahwa bukan karena kami pendeta, tapi memang sepertinya kalau kami bisa sampai di usia perkawinan yang lumayan lama ini, memang itu sangat ditentukan oleh bagaimana kami melibatkan Tuhan di dalam keluarga, termasuk di dalam kami mendidik anak-anak. Jadi anak-anak itu memang mereka harus menyadari benar bahwa mereka itu anak pendeta, sehingga dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, itu harus selalu mereka tahu bahwa papa mamanya pendeta, gitu. Sehingga ya katakanlah itu menjadi ingatan bagi mereka supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, gitu. Jadi memang ilustrasi itu betul-betul sangat
mempengaruhi perjalanan keluarga kami sejak awal sampai dengan saat ini. Iya. Saya entah terharu atau senang. Saya menggarisbawahi mengandalkan Tuhan. Jadi itu yang cari pasangan itu, jangan mengandalkan yang lain, harus mengandalkan Tuhan. Nah tadi kan walaupun Bapak dan Ibu sudah menjelaskan ada banyak perbedaan dalam menjalin rumah tangga, bagaimana sih kami ketika mencari pasangan? Oh karena Bapak dan Ibu yang berbeda banyak saja bisa lalui, kami juga tidak apa-apa kalau berbeda-beda. Nah, yang ini yang mungkin penting untuk disampaikan ke teman-teman beta khususnya yang mencari pasangan. Dari Ibu dulu mungkin. Ya memang berbeda itu indah ya. Tapi semua tergantung kepada kita gitu. Bagaimana kita memanage perbedaan itu sehingga justru perbedaan itu menjadi kekuatan. Jadi sehingga apa yang kekuatan yang ada pada Bapak, misalnya contohnya ya, dan tidak ada pada saya, justru saya belajar dari Bapak bagaimana yang positif dari Bapak itu bisa menjadi pelajaran bagi saya gitu. Begitupun sebaliknya. Cuma mungkin untuk anak-anak muda, walaupun saya katakan berbeda itu indah, tapi itu tidak membuka peluang bahwa kita mencari yang berbeda keyakinan. Jadi yang paling penting menurut saya ya, mari kita mencari pasangan yang seiman gitu. Karena yang seiman saja kita tidak mudah menjalani perjalanan dalam kehidupan keluarga, apalagi yang tidak seiman gitu. Karena tidak mungkin satu bahtera itu punya lebih dari satu nakoda gitu. Mungkin untuk pasangan oke, tapi untuk anak-anak itu nanti akan menjadi persoalan bagi mereka. Jadi menurut saya seperti itu, bahwa teman-teman beta yang mungkin mau mencari pasangan atau yang sementara menjalani hubungan gitu, berbeda itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dipersatukan, tapi untuk hal-hal yang prinsipil, yang mendasar itu sebaiknya kita satu. Jadi keyakinan itu sedapat mungkin satu keyakinan, karena ada banyak masalah yang lain yang harus kita hadapi. Kalau ditambah lagi dengan masalah yang sangat prinsip ini, tentu itu akan tidak mudah kita jalani ke depan. Itu jadi mesti dengar itu teman-teman beta apa yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta Rizky. Nah untuk Bapak, Pak, kira-kira bagaimana sebagai sebuah rumah tangga Kristen, apa hal yang mendasar dalam menjalani kehidupan bersama dengan pasangan dan keluarga sebagai rumah tangga Kristen? Iya, kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman, ketika kita memilih pasangan, hidup kita itu jangan kita hanya melihat pada cantiknya dan gagahnya saja, tapi kita harus bisa juga bagaimana kepribadian satu dengan yang lain. Cocok enggak saya dengan dia, ya? Atau jangan juga kita memilih pasangan karena nafsu saja. Nah, kalau kita memilih serius menjalin hubungan, itu memang kita harus yakin bahwa inilah pasangan saya, dan itu kemudian ketika menjalin hubungan itu kita harus saling setia ya, saling setia dan memegang komitmen, itu yang penting, bahwa pasangan kita yang akan kita ajak hidup seumur hidup kita ya adalah pribadi, pasangan kita adalah pribadi kita yang lain. Pasangan kita itulah pribadi kita yang lain. Jadi, nah dengan demikian bahwa kalau kita mencoba untuk mendustai pasangan, sebenarnya kita mendustai diri kita sendiri ya. Merusak hubungan pasangan itu, merusak hubungan kita dalam itu berarti merusak rumah tangga kita.
Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki komitmen yang kuat dalam membangun kehidupan keluarga rumah tangga? Ya, kita harus yang pertama kita harus setia kepada janji yang sudah kita ikrarkan. Misalnya kalau kita sudah menikah, kita setia pada janji nikah bahwa apa yang kita ucapkan itu dan itu harus kita pegang apapun tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga. Itu. Karena kita tidak hanya berjanji di hadapan manusia, kita juga berjanji di hadapan Tuhan. Gitu. Terima kasih. Jadi itu teman-teman beta harus setia dengan janji pernikahan. Tadi saya langsung bagaimana ya dengar Bapak bilang ternyata pasangan kita adalah pribadi kita yang lain. Ya, ini kalimat sederhana yang saya kira penting karena kayak tadi Bapak bilang kalau pasangan kita tidak setia, bisa saja kita juga merusak pribadi kita ataupun rumah tangga kita. Itu yang teman-teman beta harus garis bawahi dalam kehidupan berumah tangga khususnya. Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah 1 jam lebih, sudah mau 1 jam setengah lewat yuk. Kita berbincang-bincang. Sudah banyak kita belajar dari pengalaman kehidupan rumah tangga dari Bapak Pendeta Gusti dan Ibu Pendeta Resti. Dari awal perkenalan di kampus, di kelas, modusnya Bapak, lanjut perjuangan Bapak harus meyakinkan Ibu untuk kemudian Ibu meninggalkan zona nyaman tadi sampai pada akhirnya menjalani rumah tangga yang tadi dibilang banyak sekali perbedaannya hingga sudah 30-an tahun, sudah mau 34 tahun. Sudah banyak tadi disampaikan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Bapak dan Ibu. Mungkin sebentar saya akan meminta closing statement dari Bapak dan Ibu karena banyak sekali sebenarnya saya tidak mungkin sebut semua yang tadi Bapak dan Ibu sudah sampaikan. Mungkin bisa ada closing statement untuk para penonton teman-teman beta dimanapun berada. Ini yang nonton bukan cuma yang berumah tangga, pasti dari yang muda sampai tua nonton, apalagi yang mau cari pasangan. Di ruangan ini kan banyak yang cari pasangan ya. Dari Ibu dulu. Iya, tentu pertama-tama terima kasih ya Steffi dan juga Beta Talk ya, yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk berbagi. Mudah-mudahan ada ya berkat dari percakapan kita ini. Nah, kalau ditanya apa closing statementnya, saya kira seperti yang kita sudah percakapkan tadi, kalau saya bahwa membangun sebuah hubungan, apalagi membangun keluarga, kita tidak pernah berhenti belajar. Kalau saya, kita tidak pernah berhenti belajar untuk bisa mengenal pasangan kita, gitu. Karena apa yang kita jalani ini terus berubah, gitu, terus berubah. Kalau kita berhenti belajar, maka bisa jadi kita tidak akan mengenal lagi dengan baik pasangan kita. Tapi kita terus belajar sehingga semakin hari justru kita semakin mengenal pasangan kita, dan dengan demikian diharapkan tentu rumah tangga yang kita bangun itu akan semakin kokoh. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bapak. Iya, kalau saya mengandaikan membangun kehidupan keluarga rumah tangga itu adalah bagaikan kepompong. Iya, kayak lagu ya. Iya, kayak kepompong dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi bagaimana dia dari ulat kemudian merenda, Tuhan merenda kehidupannya itu sehingga dia menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi dalam rumah tangga juga begitu. Jadi dari awal, dari banyak persoalan yang begitu berat ya, kemudian jalani bersama. Setiap persoalan yang dapat diselesaikan, setiap konflik yang dapat diselesaikan, itu akan dapat membawa kehidupan keluarga rumah tangga itu akan menjadi semakin kokoh dan indah. Kuncinya adalah sabar dan setia terhadap pasangan kita. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu untuk Bapak Pendeta Gusti dari Pendeta Resti. Iya.
Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya dan teman-teman Beta banyak belajar hari ini dari kisah kehidupan rumah tangga dari Bapak Pendeta Gusti dan Ibu Pendeta Resti. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam podcast Beta Talks di episode yang ketiga ini, Bu. Dan Bapak terima kasih. Kalau tadi Ibu bilang mudah-mudahan saya bukan lagi mudah-mudahan Ibu ini tanpa disadari sudah banyak hal yang pada akhirnya kami petik untuk bawa pulang jadi berkat untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai pendeta maupun sebagai dosen di kampus dan juga sebagai sosok orang tua di rumah, di keluarga. Demikian untuk episode kami dari Beta Talk episode yang ketiga. Teman-teman Beta, terima kasih juga sudah setia menyaksikan episode yang ketiga ini. Tetap nantikan episode-episode selanjutnya. Tetap nantikan hal-hal yang tentunya kita akan pelajari dari narasumber-narasumber yang lain. Tetap setia untuk menunggu dan menantikan video-video selanjutnya dari podcast Beta Talk GPIB Jemaat Betania Makassar. Terima kasih, saya Steffi Siwalete, mewakili teman-teman Beta, mewakili tim dari Beta Talks mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan juga semua penonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam.